Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fatma Lestari. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai tabletop exercise. Tabletop exercise diperlukan untuk menguji atau mentesting berbagai perencanaan yang sudah kita buat. Misalnya seperti emergency response plan, crisis management plan, ataupun business continuity plan. Untuk memastikan bahwa perencanaan ini dapat terimplementasikan dengan baik, salah satu caranya adalah dengan melakukan uji dengan tabletop exercise. Exercise ini perlu kita atur dan perlu kita kelola dengan baik, di mana saat ini memungkinkan bagi kita untuk melakukan virtual tabletop exercise ataupun tabletop exercise secara luring atau di dalam ruangan. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Kita perlu menentukan siapa fasilitatornya, siapa yang akan bermain peran, dan tentunya struktur organisasi di dalam emergency response plan maupun crisis management plan serta business continuity plan-nya. Mana yang akan kita uji? Kita bisa saja menerapkan berbagai skenario sekaligus dalam satu buah skenario. Jadi misalnya kita menggabungkan, misalnya ada kebakaran yang mengakibatkan terjadinya krisis, keadaan darurat kemudian tereskalasi menjadi krisis, sehingga juga diperlukan aktivasi business continuity plan, di mana keseluruhan plan ini kita uji sekaligus. Kita juga perlu menetapkan siapa fasilitatornya, siapa yang akan berperan, dan siapa yang menjadi observer serta evaluator. Karena tentunya proses simulasi dan exercise ini kita perlu memberikan feedback untuk bisa memberikan masukan bagi perbaikan untuk implementasi dari perencanaan tadi. Kita bisa mulai dengan pernyataan exercise ataupun latihan-latihan. Selain tadi membuat pembagian tugas, kita juga perlu menetapkan kapan kita akan melakukan tabletop exercise ini dan bagaimana perencanaannya, apakah secara virtual ataupun secara ruling. Dan apakah plan yang akan kita uji, kita perlu sebutkan apakah itu emergency response plan, crisis management plan, dan juga business continuity plan. Atau gabungan di antaranya dan skenario apa yang akan kita gunakan selama proses tabletop exercise ini. Kita perlu juga menyepakati pola komunikasi apakah antara site, kemudian kantor pusat, call center, serta business support team jika diperlukan. Antara kantor pusat dan juga call center serta site emergency response team. Pola komunikasinya perlu disepakati apakah menggunakan Zoom atau menggunakan platform lainnya, MS Teams dan lain seterusnya, perlu kita sepakati. Kemudian apakah menggunakan HP atau menggunakan sistem komunikasi lainnya seperti telepon. Selain itu juga aturan dan tata tertib perlu kita sebutkan apakah proses virtual tabletop exercise ini menggunakan satu breakout room atau beberapa breakout room. Kapan skenario injection dan bagaimana skenario injection akan dilakukan, dan apakah semua role player akan berada dalam satu room atau beberapa breakout room. Apakah fasilitator bisa mengintervensi atau cukup injektor yang mengintervensi. Bagaimana peran observer dan juga evaluator perlu dijelaskan. Salah satu di antaranya adalah mengetahui peran dari setiap peran tersebut, di antaranya misalnya peran deputi koordinator. Membantu dan mengatur jalannya exercise, mengatur lamanya jalannya atau waktu exercise. Adapun skenario dapat disusun berdasarkan diskusi antara kelompok maupun dengan fasilitator. Peran ditentukan oleh masing-masing kelompok melalui skenario dan masing-masing peran disebutkan. Siapa yang menjadi injector, exercise controller, dan role player yang kemudian ditentukan oleh masing-masing kelompok. Tentunya boleh juga didukung dengan audio visual, misalnya menggunakan peta, video, ataupun audio. Atau bahkan juga bisa menggunakan gabungan di antaranya software misalnya, tambahan software dan audio visual, baik video maupun peta dan juga audio. Yang terakhir yang juga penting adalah bagaimana feedback atau evaluasi dapat dilakukan bagi keseluruhan peserta tabletop exercise. Berikut ini adalah beberapa contoh area for improvement yang kita temui ketika melakukan tabletop exercise.
Terima kasih, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.